terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Latar belakang. Komunikasi merupakan proses yang sangat khusus dan berarti dalam hubungan antar manusia. Pada profesi keperawatan, komunikasi menjadi lebih bermakna karena merupakan metode utama dalam mengimplementasikan proses keperawatan. Pengalaman ilmu atau menolong sesama memerlukan kemampuan khusus dan kepedulian sosial yang besar. Definisi komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik merupakan keterampilan komunikasi perawat yang digunakan untuk membantu klien beradaptasi terhadap stres, mengatasi gangguan kesehatan mental, dan belajar berhubungan dengan orang lain. Menurut Murthy dan Scioto 2018, mengatakan bahwa komunikasi terapeutik adalah hubungan interpersonal perawat dan klien yang memiliki tujuan terapi dalam mencapai tingkat kesembuhan pasien yang optimal dan efektif, sehingga harapan hari rawat pasien menjadi singkat atau lebih pendek. B. Kegunaan komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik memiliki banyak manfaat, termasuk membangun hubungan yang kuat antara terapis dan klien, membantu klien merasa didengar dan dimengerti, memfasilitasi ekspresi emosi yang sehat, dan mempromosikan pemahaman diri serta perubahan positif. Ini juga membantu dalam proses penyembuhan dan pemulihan dalam konteks terapi, yaitu yang pertama merupakan sarana terbina yang baik antara pasien dan tenaga kesehatan. Yang kedua, mengetahui perubahan perilaku yang terjadi pada individu atau pasien. Yang ketiga, mengetahui keberhasilan tindakan kesehatan yang telah dilakukan. Yang keempat, sebagai tolok ukur kepuasan pasien. Dan yang terakhir, sebagai tolok ukur komplain, tindakan, dan rehabilitasi. C. Tujuan dari komunikasi terapeutik. Membantu pasien memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran, mempertahankan kekuatan egonya. Membantu mengambil tindakan yang efektif untuk mengubah situasi yang ada. Mengulang keraguan, membantu dalam pengambilan tindakan yang efektif dan mempengaruhi orang lain, lingkungan fisik, dan dirinya. Dalam mencapai tujuan ini, sering sekali perawat memenuhi kendala. Membantu pasien menjelaskan permasalahan kesehatannya sehingga dapat mengurangi beban perasaan dan pikiran serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila pasien percaya pada hal yang diperlukan. D. Perbedaan komunikasi terapeutik dan komunikasi sosial. Komunikasi terapeutik yang pertama terjadi antara perawat dengan pasien atau anggota tim kesehatan lainnya. Yang kedua, komunikasi ini umumnya lebih akrab karena mempunyai tujuan berfokus kepada pasien yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, pasien secara aktif mendengarkan dan memberikan respon kepada pasien dengan cara menunjukkan sikap mau menerima dan memahami sehingga dapat mendorong pasien untuk berbicara secara terbuka tentang dirinya. Selain itu, membantu pasien untuk melihat dan memperhatikan apa yang tidak disadari sebelumnya. Komunikasi sosial terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, terjadi setiap hari antara orang per orang, baik dalam pergaulan maupun lingkungan kerja. Dan yang kedua, komunikasi bersifat dangkal karena tidak mempunyai tujuan. Dan yang ketiga, lebih baik terjadi dalam perjalanan, aktivitas sosial, dan lain-lain. 4. Pembicara tidak mempunyai fokus tertentu tetapi lebih mengarah kebersamaan dan rasa senang. Dan yang kelima, dapat direncanakan tetapi
dapat juga tidak direncanakan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan, pada kenyataannya perawat di samping kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dia pun sebagai makhluk profesi memerlukan tenaga skill di bidangnya, khususnya di bidang keperawatan. Perawat harus mampu menjalankan segala tahap dalam komunikasi terapeutik yang meliputi tahap awal, lanjutan, dan terminasi. Mengingat teknologi kedokteran akhir-akhir ini semakin pesat, senantiasa pula memengaruhi perkembangan profesi keperawatan itu sendiri.